Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Harus selalu sehat, dan saya doakan yang menonton video ini selalu sehat. Oke, kali ini di belakang saya Sobat Modif bisa lihat kita ada unit Chevrolet Trailblazer LTZ. Ini adalah kelahiran tahun 2016. Untuk kelahiran 2016 masih sangat mantap sekali ini mobil. Ini adalah salah satu mobil favorit saya untuk SUV. Kenapa? Karena produk Chevrolet saya lihatnya itu kekar sekali. Terutama kalau kita lihat tuh dari bagian depan. Dari bagian depan tuh kelihatannya kekar, gagah, mantep gitu. Jadi kalau dari di tol gitu, lari di jalan tuh kesannya, kayaknya gagah banget gitu kalau misalkan pas lagi kenceng gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai Chevrolet Trailblazer LTZ ini. Mulai dari depan. Dari depan ini kelihatan sekali grillnya ini khasnya Chevrolet ya. Seperti ini dengan ada logo Chevrolet di sini. Kemudian ke bagian lampu di sini, lampunya tampil sudah futuristik. Di sini sudah dilengkapi dengan chrome, hanya saja belum menggunakan HID. Di sini masih menggunakan halogen, dan lampu-lampu ini juga masih lampu biasa, belum menggunakan LED atau sejenisnya. Lanjut ke bagian bawah, di sini dilengkapi juga dengan fog lamp, hanya saja fog lamp juga sama, masih menggunakan halogen. Terus kelengkapan apa lagi yang ada di bagian depan sini? Sensor parkir, dia ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga untuk yang tipe LTZ ini udah dilengkapi dengan body kit menyeluruh. Jadi menambah kesan mantep banget gitu. Jadi udah lengkap tanpa kita tambahkan body kit lagi. Si Chevrolet ini yang Trailblazer ini udah lengkap dengan body kitnya. Jadi tambah garang ya, tambah kekar. Kemudian kita lihat ke bagian mesin. Di bagian mesin, untuk Trailblazer ini, dia memiliki horsepower 178 HP dengan torsi 440. Dibanding dengan rivalnya, untuk horsepower paling tinggi. Kenapa saya bilang paling tinggi? Karena untuk VRZ sendiri, dia mempunyai horsepower 149 HP dengan torsi 400 Nm. Juga Pajero itu paling tinggi di Dakar. Pajero Dakar itu mempunyai horsepower 181 HP dengan torsi 430 Nm. Selain itu, ada VRZ, ada Pajero Dakar, tadi paling tinggi ya. Padahal kalau misalnya secara harga Dakar itu jauh. Dan satu lagi Everest. Kalau saya bandingkan dengan Everest, Ford Everest sendiri mempunyai 150 HP untuk horsepowernya dan torsi 375 Nm. Jadi untuk Chevrolet Trailblazer ini untuk tenaga tidak usah diragukan lagi. Ini tenaga paling badak, dan untuk torsi itu tentu akselerasi awal pasti mantap sekali. Nanti kita tes. Oke, lihat di bagian sini mesin cukup padat ya, agak sedikit berdebu karena memang mobil lama bukan mobil baru, tapi no problem. Dan di sini pun masih cukup lengkap ya, masih kelengkapannya masih cukup oke. Wow, ya. Jadi gagah sekali, mantap sekali. Kita lihat ke bagian samping. Ada apa di bagian samping? Kita lihat di bagian samping ini, yang paling pertama di sini untuk ban, velg menggunakan ring 18 dengan ban 265/60. Jadi ini memang ban, karena mobil ini pun jarang dipakai, dari baru belum pernah diganti. Kemudian dilengkapi juga dengan over fender ini, jadi lebih lengkap. Dan untuk stiker ini tambahan, jadi ini hanya tambahan saja, bukan aslinya. Tapi dengan perpaduan warna merah Ferrari ya, ditambahkan dengan stiker ini cukup oke ya. Jadi perpaduan hitam dan merah cukup masuk. Dan ke belakang juga sudah dilengkapi dengan over fender sampai bagian belakang. Kemudian di sini dilengkapi juga dengan roof rail, dan ini asli, tapi ini kayaknya nggak bisa ditambahkan untuk roof rack ya, untuk naro-naro barang karena ini tertutup.
Kemudian juga untuk handle di sini dipadukan dengan warna chrome, sama depan belakang dipadukan dengan warna chrome. Dan untuk spionnya sendiri juga ini di bagian cover ini dilengkapi warna chrome dan ditambahkan di sini juga untuk lampu sen. Kemudian di bagian spion ini ada tanda, jadi waktu kita lagi berjalan, misalkan ada kendaraan motor nyalip dari sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan memberikan signal kepada kita seperti warna lampu sen gitu, menandakan bahwa ada kendaraan yang di samping kita dan itu dengan jarak yang cukup dekat. Jadi untuk safety, sangat safety sekali ya dengan ada signal seperti ini. Yang unik dari Chevrolet ini adalah waktu kita buka, dia akan membuka sedikit jendelanya dan waktu kita tutup, dia akan nutup sendiri. Itu luar biasanya. Oke, kita akan lanjut ke bagian belakang. Kita lihat di belakang sini. Di belakang sini kita lihat dari stop lamp. Stop lamp ini sudah dilengkapi dengan LED ya. Hanya sama dengan yang bagian depan, si lampu-lampu ini masih berupa bohlam, jadi belum berupa LED. Kemudian di belakang sini juga, di bagian atas juga ini sudah dilengkapi dengan lampu rem yang terletak di bagian atas. Dan juga di sini listrangnya sudah dilengkapi dengan chrome dan ada emblem Chevrolet. Di sini tegas sekali ada tulisan Trailblazer LTZ. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan kamera mundur, jadi memudahkan kita waktu mundur sudah ada kameranya. Dan juga di sini dilengkapi dengan sensor parkir, sama ada 4 titik. Dan di bawah sini sudah dilengkapi juga yang sebelah sini ini adalah fog lamp bagian belakang, dan juga di sini untuk lampu atret atau lampu mundur. Dan lihat sobat modif, dari belakang sini kelihatan sekali ya, gagah sekali. Jadi kalau lihat dari belakang sini kekar gitu, padat banget ini mobil. Oke, kita akan buka ke bagian dalamnya. Di sini bukan di atas. Oke, nah jadi ini udah berupa tombol juga, switch. Oke, di bagian dalam sini bagasinya sih agak cukup kecil ya, tapi saya tidak tahu, nanti kita akan coba kalau bagaimana kalau penumpang duduk di posisi bagian belakang sempit atau tidak. Bagasi cukup kecil, hanya saja ini bisa dilipat. Ini bisa dilipat. Nah, ini bisa dilipat. Jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak penumpang atau orang yang ikut dalam mobil ini, nah bangku ini bisa digunakan untuk barang bawaan. Jadi kalau misalkan belanja ke pasar, nah ini masih cukup luas. Dan di sini juga bisa dibuka. Nah, di sini ada spot kecil untuk penyimpanan barang, mungkin barang-barang tertentu yang urgensi ya, bisa taruh di sini. Mungkin ya seperti payung kayak gini, ya kan bisa taruh di sini. Oke, untuk bagian belakang sini, di sini juga, oh di sini belakang ada lighter. Di bagian sini nggak ada, jadi hanya ada di sebelah kiri saja. Kalau sobat modif masih dirasa kurang untuk bawa barang, setelah ini jok belakang dilipat, bisa juga yang jok tengah dilipat jadi rata, jadi full sampai depan itu bawa barang. Kita buktikan. Nah, kita lipat yang sebelah sini dan kita lipat juga yang sebelah sana. Nah, kita rapatkan dan lihat. Tara! Ya, ini kalau misalkan sobat modif berpergian jauh bisa pakai kasur di sini. Jadi ini benar-benar full rata sampai depan, kasih kasur di sini, dan anak-anak pasti akan happy sekali ya kalau berpergian jauh dengan rata seperti ini, pakai kasur dan tidur lebih nyaman. Ataupun sobat modif yang lagi jalan sendiri keluar kota jauh, misalkan kemana, ke Pulau Sumatera dan lain sebagainya, untuk istirahat bawa kasur sini enak juga ya. Oke, itu udah kita tunjukkan. Kita kembalikan lagi joknya seperti semula. Nah, ini tinggal tarik ya, ini tinggal tarik. Nah, untuk di bagian yang tengah sini, ini ada tombolnya di samping sini ya, di atas sebelah ujung jok masing-masing. Oke, kita masuk sekarang ke bagian dalam. Oke, dan sobat modif, fitur yang mungkin orang banyak belum tahu nih ya. Sebelum kita masuk, kita bisa buka kaca ini tanpa perlu kita operasikan dari dalam. Bisa dari remote seperti ini nih. Nah, iya kan? Jadi kalau misalkan biasa kan kita panas dari luar, ketika kita mau masuk, kita belum masuk tapi kaca udah terbuka, kita bisa pencet remote ini. Gimana cara naikinnya? Sama. Kalau tadi kita bukanya, tombol buka kita pencet 2 kali, kemudian ditahan selama kurang lebih 4-5 detik. Dan untuk nutup pun, atau untuk menutup kaca ini, kita klik ini 2 kali, tombol yang kunci atau lock. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, 3 detik ternyata. Dan juga sobat modif, ada satu fitur yang sangat canggih sekali menurut saya yang tidak dimiliki oleh mobil sejenis ini, yaitu kita bisa menyalakan engine tanpa kita masuk ke dalam kabin, yaitu hanya melalui dari remote. Kita buktikan. Ini yang tidak dimiliki oleh
pesaing-pesaing lainnya. Tadi caranya cukup mudah. Pertama, tekan tombol lock dan ada tombol di bawahnya, ini pencet kurang lebih 5 detik dan dia akan nyala sendiri. Bagaimana untuk mematikannya? Mematikannya tinggal kita pencet ini 1 kali. Dan sorry, ini harus agak dekat. Nah, dan dia langsung mati. Canggih? Tentu canggih. Kita masuk. Oke, kita masuk, kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Nah, kita nyalakan AC terlebih dahulu. AC di sini. Oke, kita tutup itu ya. Jadi kan dia nutup sendiri ya. Jadi waktu kita buka kan tadi ngacanya ngebuka, begitu kita tutup dia nutup sendiri. Jadi kayak mobil-mobil 2 pintu ya, 2 pintu yang tanpa palang atas itu. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat dulu di bagian setir ini ya. Setirnya ini enaknya empuk untuk setirnya sendiri dan dengan logo Chevrolet yang ada di tengahnya sini. Untuk di sini tombol-tombol yang ada di sini untuk ke audio dan di sini untuk ke speedometer. Di speedometer cuman ini ada apa aja? Kita lihat ini apa ya, collision alert. Oh, ini mungkin untuk jarak dekat dengan kendaraan yang di depannya, ini bisa dimatikan atau di cancel. Oh, ini jarak untuk kendaraan di depannya, jadi bisa di set dari sini seberapa dekat dia, mungkin nanti tombolnya akan bunyi, mungkin ada bunyi ya, nanti kita akan coba. Jadi itu seperti peringatan. Nah, untuk lampu sen itu ada di sebelah kanan. Kalau mungkin biasa kayak mobil Eropa BMW gitu, BMW atau Mercy biasa ada di sebelah kiri, tapi ini enggak, ternyata ada di sebelah kanan. Dan untuk menunya ini ada di tuas di sebelah sini. Nah, untuk ngatur MID ada di menu tuas sebelah sini ya. Ini ada menu set, kemudian clear, dan ini lampu dim ada juga di lebar sini. Oke, dan di sebelah kiri saya ini ya sama seperti halnya wiper ada di sebelah sini. Kemudian ini hanya ada tilt saja, belum teleskopik, hanya naik turun. Dan kita lihat ke speedometer ini smooth, warnanya itu cukup smooth, jadi tidak terlalu kontras, perpaduan putih dan biru. Di sebelah kirinya RPM, di sebelah kanannya speedometer, dan di tengah-tengah, persis tengah-tengah. Nah, ini bisa keliru mungkin ya, bisa keliru karena bentuknya sama, warnanya sama, dan hanya membedakan logo memang di bawahnya. Yang satu sebelah kirinya bensin, yang sebelah kanannya termometer untuk mengukur suhu panasnya. Ini bisa saja keliru ya, kalau orang nggak terbiasa bisa aja keliru. Lihat yang sebelah kanan, aduh bensinnya kok kayaknya udah mau habis gitu ya, atau di situ-situ aja, padahal bensin yang sebelah kiri. Kemudian, nah kita kalau misalnya lihat menu apa aja sih yang ada di sini, nah kita lihat dari sebelah sini dulu, kita pencet menu ini. Nah, ini ada menu pertama, pencapaian berapa liter mungkin per 100 km. Kemudian kalau kita, oh ini pencetnya ke bawah, ini ada switch untuk ke bawah. Kemudian sini ada timer apa ya, mungkin perjalanan. Outside air temperature, oke, di luar suhunya berapa, speed berapa rata-ratanya. Nah, ini di sini perjalanan yang udah ditempuh, kemudian pemakaian solar berapa rata-ratanya. Di sini 11,2, mungkin karena dalam kota ya, 11,2 km liter per 100 km. Kemudian speed rata-ratanya juga ada, dan kilometer yang baru ditempuh 55.459, 2016, 6 tahun. Oh, tergolong masih rendah juga ya kilometernya ya. Apalagi yang sini, oke, udah nggak ada. Menu selanjutnya speed warning. Oh, speed warningnya bisa kita set juga ya, bisa kita set. Oh, oke, kita bisa set juga mau di speed warningnya mau di angka berapa. Oh, di sini ada tire pressure juga, jadi tekanan ban kita bisa tahu ban mana yang kempes atau enggak tanpa kita perlu turun. Baterai voltage, coolant temperature, engine hours, idle hours, transmission fluid temperature, tire load. Oh, tire load like. Oh, maksudnya mungkin warningnya berupa pakai lampu ya. Oke, itu menu-menunya. Kita cek yang terakhir, fuel economy average, rata-rata 1 liter buat 12 km. Oke, ini saya kurang paham, ada grafik-grafik itu. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Oke, di standar ya. Di sini ada untuk biasa buat taruh kacamata. Oh, ini lampu-lampu. Oh, ini kalau misalkan pintu dibuka agar ininya nyala. Kemudian di bagian dashboard, head unit ini sudah diganti. Jadi kita nggak perlu bahas. Untuk AC ini masih analog dan berupa tombol, jadi belum digital. Kemudian di sini power outlet atau lighternya ada 2, kiri dan kanan. Di sini ada tombol untuk AC yang bagian belakang.
Kemudian untuk dashboard sendiri ini full plastik ya. Oh, ini ada soft touch-nya. Soft touch-nya di sini sedikit segini aja soft touch-nya, dan sedangkan yang lainnya plastik. Kemudian di bagian dashboard, masih di bagian dashboard ini, untuk pengaturan lampu ini ada di sini nih. Di bagian bawah kisi-kisi AC sebelah kanan. Di sebelah sini, kemudian di sini untuk menyalakan fog lamp, auto leveling-nya juga ada di sebelah sini. Oke, sekian untuk bagian dashboard. Oke, untuk tuas persneling ini dilengkapi dengan warna chrome, tidak licin juga, cukup nyaman juga waktu digunakan. Di sini ada console box juga. Console box-nya tidak terlalu besar. Oke, untuk airbag sendiri hanya ada di sini dan di sini ya. Di bagian belakang tampaknya tidak ada karena tidak ada tulisan airbag-nya. Untuk di bagian pintu sendiri ini berbahan plastik, full plastik. Oh, ini soft touch sedikit ada di bagian genggaman ini. Kalau misalnya kita lagi mengistirahatkan tangan di sebelah sini, dekat belakang tombol power window. Kemudian ini handle-nya warna chrome, handle untuk list pintunya warna chrome, dan di sini juga ditampilkan list dengan black piano, dan di sini ada tulisan Chevrolet ya, keren sekali ya. Kemudian untuk power window sendiri ini udah auto semuanya. Ya, ini auto semuanya. Jadi empat-empatnya auto. Untuk ini standar. Untuk spion kita akan bisa gerakan dari sini. Ya, untuk jok sendiri ini udah elektrik. Ya, ini udah elektrik. Jadi keseluruhannya elektrik untuk driver seat ya. Nah, ini untuk naik turunnya bisa dilihat ya Sobat Modif. Kemudian ini maju mundurnya, dan ini untuk sandaran joknya. Untuk sebelah sini sendiri, di sebelah kiri sendiri ini masih manual ya. Di sebelah kiri masih manual, jadi yang full elektrik hanya di bangku driver. Dan untuk biasa yang bukaan bensin biasa ada di bawah sini, di bawah jok. Nah, ini tuh ada di depan sini nih, ya, di bawah setir. Dan untuk kap mesin juga ada di sini. Jadi bukaan bensin sama bukaan kap mesin ada di bawah sini. Oke, seperti biasa setelah ini kita akan lanjut test drive. Bagaimana sih rasanya mobil ini ketika ada di jalan? Come on, kita test drive. Waktu saya pertama kali pegang setir ini, kemudian berjalan, saya merasakan setir ini sangat enteng sekali dan nyaman ya. Saya selaku driver sangat nyaman sekali dengan setir ini. Karena ini mobilnya SUV, jadi ya pasti kalau secara suspensi keras, tapi menurut saya tetap nyaman. Nah, di sini ada polisi tidur ya. Kita coba. Walaupun keras tapi tetap nyaman, jadi nggak membal gitu. Sensor-sensornya ini sangat sensitif ya, jadi kalau misalkan ada kita lagi mau parkir atau kita mau belok dan segala macam, dia cukup berisik sih ya. Kalau saya nilai kayak harusnya bisa dimatikan. Nah, di sini sensor di parkir depan, belakang bisa dimatikan. Walaupun ini masih di jalan kecil tapi agak sepi, kita coba akselerasinya. Nah, ini di bundaran, kita coba tikungan, dan bantingannya pun cukup enak nih. Nah, ini jalan ini agak sepi, kita coba nih. Nah, ini wow, nih. Wow, tarikannya luar biasa sekali, langsung narik ya. Oh, langsung narik. Ya, kalau misalkan buat di tol, tarik-tarikan di tol, pasti enak nih, pasti enak. Karena untuk horsepower-nya dia kan 178, jadi enak. Dan torsi itu kan tarikan awal 440 Nm, nyaman sekali. Apalagi kalau misalkan ya digunakan di tol ya, untuk lari di tol gitu pasti enak. Dan untuk ini walaupun di jalanan biasa ini banyak lubang, dari tadi si guncangannya itu nggak terlalu kerasa. Dan yang terlebih itu suara mesin di depan ini kan memang mesin diesel, kedengaran tapi nggak terlalu parah ya, maksudnya cukup kedap, dan kabinnya pun cukup kedap, kedengaran cuman nggak terlalu mengganggu sekali. Tapi tadi waktu kita agak tarik sedikit memang agak kedengar karena langsung saya bencekan. Kalau kita compare, Sobat Modif, kalau kita compare, saya tadi sempat iseng-iseng saya buka e-commerce untuk mobil ya, terus saya searching itu harganya VRZ berapa untuk tahun 2016, kemudian Pajero 2016 berapa, dan Trailblazer ini berapa. Ternyata harganya cukup jauh. Jadi untuk ukuran tahun 2016, Trailblazer ini kisaran harganya yang ditawarkan di platform tersebut itu kurang lebih 300 juta. Kurang lebih ya, bisa ada kurang, ada lebih.
Jadi saya ambil rata-ratanya. Dan untuk VRZ itu dia harganya kurang lebihnya juga 375-an di tahun 2016. Ya itu karena saya ambil kurang lebih, bisa jadi pedagang, bisa jadi pemakai, saya nggak tahu. Dan Pajero yang Exceed tadi saya lihat itu kurang lebih sama, hampir mirip-mirip dengan Fortuner. Jadi untuk harga di tahun ini dan kenyamanan kalau dibandingkan dengan pesaingnya, kenyamanan saya lebih dapat di sini. Untuk harga jauh lebih ekonomis ya, dengan harga 300 jutaan udah dapat. Dan untuk durability saya rasa Chevrolet ini kan bukan mobil yang ringkih ya, dan memang mobil-mobil Amerika ini kan kuat. Kalau misalnya ada yang bilang spare part mahal, tapi kan dia lebih lama penggunaannya dibanding dengan yang mobil-mobil Jepang. Dan juga sobat modif, untuk radius putar ini mobil oke juga gini. Untuk jalanan sekecil ini kita muter tuh langsung dapat. Ya, langsung dapat. Jadi nggak perlu ngawahan atau mundur lagi dan langsung dapat. Dan juga sobat modif, untuk ruang kaki ini cukup nyaman juga. Dalam arti biasa kan mobil SUV itu ya rada-rada sempit di sini, tapi ini bener-bener luas ya. Ini luas dan kaki saya pun nyaman, tidak merasa ini ruangan sempit. Banyak mobil walaupun kelihatan di luar gede tapi di dalamnya sempit. Kalau warning nih, mungkin kita lagi kenceng terus ada mobil di depan kita, dia kan warning atau alert yang tadi seperti ini nih. Nah, dia akan bunyi seperti itu. Nah, artinya kita semakin dekat dengan objek yang di depan kita dan kita harus agak lebih menjauh. Kalau misalkan kita sambil jalan, kita ada kecepatan, kemudian di depan melambat atau berhenti, nah kita akan di warning seperti itu. Oke, sobat modif, kita sudah coba di depan seperti biasa. Selain sebagai driver, saya mau tunjukkan juga bagaimana rasanya kalau mobil ini kita gunakan kita sebagai penumpang di belakang. Oke, kita berhenti dulu di depan sebentar. Masuk ke belakang ini saya merasa sangat nyaman sekali di belakang. Joknya juga sangat nyaman ya, joknya berbahan kulit juga. Dan untuk ruang gerak kaki saya juga cukup nyaman, cukup luas ya. Biasanya SUV itu agak sempit di sini. Kemudian untuk AC, lubang AC ini tepat ada ke atas kepala saya, jadi ini agak nembak tapi bisa saya geserkan. Nah, jadi anginnya bisa ke sini. Untuk AC pun ini masih pakai knob, masih diputar. Kemudian ya ini masih standar ya, tidak ada fitur di sini. Kemudian ini untuk armrest ini kurang penarik sih menurut saya. Jadi waktu kita ini kan posisi lurus, saya berpikir tadi nggak ada armrest, ternyata tapi ada celah di sini, berarti ada. Nah waktu saya tarik, nah ini buat armrest ke sini, hanya saja nggak ada penariknya di sini. Kemudian ini ada senderan kepalanya, headrest ya, cukup nyaman. Untuk di belakang sini, nah, kita coba nanti jalan gimana nih. Kebetulan lagi lampu merah. Oke, ini sambil jalan. Lupa, saya malah tidur lagi nanti. Saking nyamannya dia tidur ya, bukan saya nge-review malah tidur. Oke, ini sambil jalan. Untuk kedap sih oke, menurut saya oke. Hanya saja kok lebih terasa suara dieselnya di sini ya. Maksudnya suara mesin itu lebih masuk, lebih terasa di sini. Apa tadi saya di depan gimana gitu, tapi kok lebih terasa di sini. Tapi nggak terlalu bising, nggak terlalu berisik, cuman ya terdengar aja. Namanya mesin diesel ya. Untuk suspensi sendiri di tengah ini saya merasa cukup nyaman, ya cukup nyaman. Memang kalau misalkan dibandingkan dengan mobil biasa pasti beda karena ini kan SUV. Tapi walaupun ini SUV, tergolongnya tidak terlalu keras ya. Karena SUV biasanya suspensinya kan keras. Ini nggak terlalu, masih cukup empuk lah. Masih cukup empuk. Entah kalau misalkan saya bawa ke tol gitu ya, terus duduk di tengah sini, limbung atau tidak, saya belum coba nih. Tapi untuk di sini ya cukup oke. Nah, saya penasaran untuk duduk di belakang karena pada umumnya mobil SUV pesaingnya si Trailblazer ini sempit, di legroomnya itu cukup sempit. Nah, saya coba lagi, kita berhenti di depan, saya pindah ke belakang. Oke, kita coba pindah ke belakang. Aduh. Tinggi juga ya, karena saya nggak injek tadi. Kita pindah ke belakang. Nah, karena ada barang. Yay. Oke, kita coba sambil jalan ya, kita duduk di belakang sini. Terus terang saya di belakang sini nggak nyaman. Bukan sedikit nggak nyaman, tapi benar-benar nggak nyaman ya. Pertama,
kaki saya itu nggak bisa napak karena ini ada ganjelan di bawah jok ini, ada ganjelan, jadi kaki saya nggak bisa napak ke bawah dan ruangnya cukup sempit sekali. Kemudian legroomnya juga ini ya sangat sempit. Jadi kalau misalkan oke lah kalau perjalanan dekat, hanya deket-deket berapa kilo gitu, orang kita semua makan siang jalan pakai duduk di belakang oke. Tapi kalau perjalanan jauh sih menurut saya nggak oke ya, sangat nggak oke. Ya cukup disayangkan. Dan ini pun memang disediakan joknya ini hanya berdua ya, kiri kanan. Biasanya kan langsung nyambung gitu, biasa tetap buat bertiga, ini tapi ini berdua karena di bagian tengah sini dikasih kayak celah atau lebih ke konsol box gitu, dan di sini dilengkapi dengan seat belt. Jadi menurut saya di belakang ini nggak nyaman. Tapi kalau misalkan bicara suspensi di sini, kalau misalkan saya ketemu kayak polisi tidur, nah ini ada polisi tidur, lebih terasa sih, mungkin karena lebih tepat di atas sernya ya, kan pernya ini di atas ban sini kan, lebih terasa. Tampaknya kalau jarak jauh sih mabuk. Jadi kalau di belakang ini menurut saya pribadi kurang rekomen untuk duduk di belakang, tapi kalau sampai jok tengah sangat oke. Kalau jarak dekat nggak apa-apa. Oke, Sobat Modif, kita sudah selesai review mengenai unit Chevrolet Trailblazer LTZ tahun 2016. Overall, saya sangat suka dengan mobil ini. Kalau saya punya budget, mau beli mobil SUV dengan berbagai macam pilihan, mungkin saya akan lebih pilih mobil ini. Kenapa? Dari harganya pun cukup terjangkau. Kemudian, secara penggunaan, saya sebagai driver cukup senang dengan akselerasi daripada mobil ini. Ya, kemudian dibawakannya pun cukup enak, tidak ada kendala yang berarti untuk saat bawa. Kemudian kedap juga, tidak terlalu bising dari dalam. Suara-suara dari luar tidak masuk ke dalam, jadi cukup kedap. Kemudian posisi saya driver pun untuk legroomnya cukup nyaman karena cukup luas. Selanjutnya, waktu saya pindah ke belakang di jok tengah sebagai penumpang, saya masih bisa menikmati untuk diam dalam perjalanan dengan mobil ini ya, dan rasanya masih tetap sama. Memang kendalanya adalah ketika saya pindah sekarang ini nih, ketika pindah ke belakang ini dan dari tadi banyak polisi tidur, saya cukup goclok ya, jadi agak sedikit mual juga, dan di belakang ini tidak nyaman. Tapi kalau misalkan kebanyakan orang kan pakainya hanya sampai baris ke-2 ini. Begitu saja Sobat Modif untuk Trailblazer LTZ ini, dan sudah lihat kan kalau dari tampilan luar sangat keren sekali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share juga, silahkan komen kasih masukan kepada kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kokodo Nippang yang sudah meminjamkan mobil ini. Dan kalau ada Sobat Modif yang punya mobil yang boleh kami pinjam untuk review, boleh share dengan kami. Ada kontak nomor handphone saya sehabis video ini. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya.